Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan manfaat dan barokah ini melanjutkan pertemuan minggu yang lalu membahas tentang fikih kitab Takrib adalah dengan melanjutkan faslun per faslun, fasal atau bagian dari bagian kitab, yang mana yang kitab Takrib ini adalah kitab dasar fikih untuk memahami beberapa hukum-hukum fikih baik halal haram maupun hal-hal yang berkaitan dengan beribadah kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kelanjutan dari bab yang pertemuan minggu yang lalu dengan harapan, dengan niatan, dengan kita sama-sama berniat untuk memulai semua jenis kegiatan, semua jenis kajian, semua jenis ilmu untuk menyengaja dengan berharap mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah, dengan hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha illahi wa bi syafaati rasulillah wa li ma'unati ulama'illah wa nakhusu khususan muallif hadzal kitab wa nakhususan masyayikhina wa liman haqqun alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bid-dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wala yajuzu faslun ay hadza utawi iki iku faslun fasal sawiji. Wala yajuzu lan ora wenang apa istimalu awani dzahabi marang gunakake wadah saking emas wal fiddati lan saking perak wa yajuzu lan wenang apa istimalu ghairihima amrih gunakake sakliyane awani dzahabi wal fiddah minal awani nyatane saking pira-pira wadah. Di sini musonef menerangkan bahwasannya wala yajuzu, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan kita menggunakan wadah yang asalnya terbuat dari emas maupun terbuat dari perak. Wa yajuzu lan diperbolehkan atau diperkenankan istimalu ghairihima, kita menggunakan wadah dari selain adz-dzahabi wal fiddati, maka minal awani, dari beberapa wadah yang lain. Pokoknya inti daripada fasal di sini adalah kita tidak boleh menggunakan wadah yang mana wadahnya itu murni terbuat dari emas maupun terbuat dari perak. Dan dijelaskan kembali dalam syarahnya, wa bada'a bil awalil faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin, bahwasannya musonef mengawalinya dengan melarang atau tidak memperbolehkan menggunakan wadah yang tidak terbuat dari emas maupun perak. Wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dzahabi wal fiddah. Jadi tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan yang darurat bagi laki-laki maupun perempuan, bahwasannya menggunakan tempat atau bejana yang dari emas dan perak. La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima,
baik itu dalam keadaan makan maupun dalam keadaan minum ataupun selainnya dari keadaan makan dan minum tersebut. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yuhramu ittakhadhu min ghair isti'malin fil asahhi. Dan sebagaimana telah diharamkan menggunakan emas dan perak, wadah yang terbuat dari emas dan perak, di sini adalah juga wa yahrumu aidan al-ina'ul mutliyun, dan juga diharamkan juga kita menyimpannya. Jadi selain mengharamkan, tidak memperbolehkan membuat wadah atau membuat makan atau membuat minum, sebagian besar adalah ini peralatan yang digunakan berumah tangga, misalkan seperti cangkir ataupun seperti bejana alat peralatan dapur lah, pokok intinya. Ini juga dilarang kita menyimpannya. Wa yahrumu aidan, karena apalagi di sini juga diterangkan juga diharamkan juga menggunakan bahan yang memang bahannya itu tidak terbuat dari emas dan perak, akan tetapi ada sepuhan atau ada lapisannya yang di situ terbuat dari emas atau perak. Bidhahabin aw fiddatin in hasala minat tala'i syai'in bi'ardhihi 'alan nari. Apalagi dan jika lapisan tersebut di barang tersebut yang bukan barangnya dari emas tersebut adalah lapisannya ini ada perak dan emas, yang mana lapisannya ini adalah ketika kena panas atau dipanaskan ini bisa terlepas. Lah ini juga tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Wa yajuzu isti'malu ina'in ghairihima ay ghairidz dhahabi wal fiddah minal awani nafisati kaina'in yakutin. Nah, akan tetapi diperbolehkan menggunakan wadah dari selain dahab wal fiddah, meskipun itu nilainya, harganya itu sangatlah mahal dibanding harga emas dan perak. Nah, itu diperbolehkan. Seperti misalkan kainain yakutin. Nah, seperti misalkan wadah yang nantinya terbuat dari mutiara ataupun intan, yang mana nilainya mutiara dan intan ini adalah lebih mahal dari emas dan perak. Lah ini tidak apa-apa, pokoknya tidak terbuat dari emas maupun perak. Wa yajuzu qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yahrumul ina'ul mudabbabu bidabbati, dan juga diharamkan wadah yang ditambal, apalagi wadahnya ini adalah cacat terus ditambal bidabbati, ditambalnya dengan perak, yang mana fiddatin kabiratin urfan li zinatin fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karahati, yakni tambalannya perak ini adalah lebih besar, akan tetapi besarnya ini adalah dengan niatan untuk adanya hajat. Nah, ini tidak apa-apa. Akan tetapi kalau menggunakan wadah yang mana wadahnya ini adalah ditambal dengan tambalan perak yang banyak, akan tetapi dan tujuannya ini adalah untuk berhias. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena hukumnya ini adalah makruh. Dan diterangkan kembali secara mutlak bahwasannya ada yang diperbolehkan, ada juga yang diharamkan. Untuk musonef pada kitab ini adalah haram menggunakan wadah ini adalah yang ketika wadahnya ini adalah ditambal dengan perak yang bertujuan untuk berhias, seperti yang sudah saya sebutkan itu tadi. Ya, ini adalah hukumnya haram. Akan tetapi bisa berhukum makruh apabila wadah yang ditambal dengan perak ini adalah besar, akan tetapi tujuannya itu adalah ada hajat tertentu atau ada istilahnya ada acara yang memang menggunakan itu dengan tujuannya adalah bukan semata-mata hanya untuk berhias. Nah, itu hanya berhukum makruh saja. Dan hukum tersebut bisa menjadi boleh
apabila wadahnya itu juga tempelannya emasnya itu kadar campurannya atau tambalannya itu adalah lebih kecil bertujuan untuk berhias. Nah, itu juga makruh. Yang mubah itu adalah wadah yang ditambal dengan perak dan yang kadar peraknya itu adalah sedikit, akan tetapi tujuannya ini adalah adanya hajat tertentu. Nah, ini adalah mubah. Ini tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, kita masuk dari pasal selanjutnya. Faslun ay hadza faslun fi istimali allati siwaki utawi faslun ay hadza utawi iki fasal fi istimali allati siwaki kang tetep ing dalem nerangake alate siwak. Wasiwaku utawi siwak iku mustahabbun kang den sunahake fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Jadi siwak itu disunahkan di setiap keadaan apapun. Ketika kita mau memulai aktivitas, kita mau memulai suatu kegiatan yang kegiatannya itu adalah baik untuk kita, itu adalah disunahkan setiap saat. Entah itu ketika kita bangun tidur, ketika kita setelah makan, atau ketika kita mau tidur, itu disunahkan. Pokoknya setiap kegiatan. Illa ba'da zawali lis-shaimi illa ba'da zawali angin ing dalem sakwise lingsire srengenge lis-shaimi kedue wong poso. Jadi kesunahan yang di setiap keadaan itu tadi di sini dilanjutkan lagi illa ba'da zawali lis-shaimi adalah kecuali setelah tergelincirnya matahari. Berarti kalau sekarang hitungannya itu berarti ya setelah jam 12. Tapi bagi lisoimi hanya kepada seseorang yang berpuasa. Dan itu kesunahannya itu hilang, bukan sunah lagi. Kalau di kitab takrib ini wa huwa utawi siwak fi thalathati mawadhi'a wa huwa utawi siwak fi salasati mawadhi'a telu piro-piro panggon. Jadi siwak selanjutnya di sini adalah ada kesunahan-kesunahan yang dianjurkan kembali atau ada beberapa tempat yang dianjurkan. Iku asyaddun luweh banget istihbaban kang den sunahake. Jadi pasal yang selanjutnya ini adalah menerangkan beberapa keadaan yang sudah disebutkan di atas. Di setiap keadaan apapun, akan tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang memang ketika melaksanakan siwak ini adalah sangat dianjurkan, sangat disunahkan kembali. Yang pertama adalah rupane inda taghayyuril fami min azmin. Inda taghayyuril fami rupane inda taghayyuril fami ing dalem nalikane owahe mulut min azmin saking ambu. Jadi yang pertama adalah kita disunahkan, dianjurkan untuk bersiwak. Ini adalah ketika setelah mulut diam yang selama. Maksudnya itu diam yang lama itu ketika kita tidak bicara, kita tidak makan, kita tidak minum lah, itu nanti disunahkan. Setiap itu adalah sunnah yang dianjurkan. Wa ghairihi lan sak liyane azmin. Jadi meskipun tidak hanya setelah diam yang lama, akan tetapi juga tetap disunahkan kembali. Wa indal qiyami minan naumi lan ing dalem nalikane tangi saking turu
Jadi yang selanjutnya adalah disunahkannya ketika kita bersiwak, ini adalah ketika setelah kita bangun dari tidur. Wa indal qiyami ila sholati, lan ing dalem nalikane ila sholati ngadeg marang sholat. Jadi yang selanjutnya ini adalah ketika kita berdiri mau melaksanakan sholat. Nah, itu kebanyakan seseorang yang mungkin sering kita ketahui itu adalah yang wa inda qiyami ila sholati. Biasanya sebelum takbiratul ikram itu kalau orang-orang biasanya yang sering melakukan siwak itu adalah menggunakan siwak pada hal-hal ketika mau melaksanakan sholat. Dan diterangkan kembali bahwasannya bersiwak ini adalah illa ba'da zawal shaimi, yang akan tadi itu adalah maupun ketika dalam keadaan puasa sunnah maupun puasa fardu. Nah, ini sama hukumnya. Akan tetapi diterangkan kembali lanjutannya di syarahnya. Ini adalah berkaitan tentang tata caranya bersiwak. Di sini berkaitannya tata cara untuk bersiwak ini adalah wa ayyastaka biyaminihi wa yabda'a bil janibi aymani min famihi wa an yumirrahu ala saqfi halqihi imroron latifan wa ala karosihi adrasi. Ya, ini adalah ketika caranya bersiwak ini adalah kita menyengaja menggosok-gosokkan mulai dari dimasukkannya siwaknya tersebut. Ini adalah ke dalam gigi atas, geraham atas, entah itu dimulai dari luarnya dulu, terus setelah itu digosok-gosokkan, terus setelah itu mulai masuk ke dalam, lalu berpindah ke bawah, digosok-gosokkan beberapa gerakan, terus setelah itu baru ditarik ke gigi geraham yang kiri, dan setelah itu ditarik ke atas sama yang luar maupun yang dalam, terus setelah itu baru langit-langit atasnya lidah. Nah, itu adalah memperoleh kesunahan tersendiri. Dan juga disebutkan ketika melaksanakan siwak itu adalah kita disunahkan juga untuk menyengaja, untuk meniatkan untuk siwak. Biasanya kalau hanya meniatkan saya berniat bersiwak memohon ridho dari Allah, mendapatkan keberkahan kepada Engkau ya Allah yang memberi berkah, kepada Engkau yang mempunyai berkah. Jadi harus sengaja untuk meniatkan untuk perkara yang sunnah. Jadi siwakan itu memang kebanyakan orang banyak yang melakukan siwak, akan tetapi juga ada beberapa seseorang yang tidak melakukan siwak karena memang ya orang itu berbeda-beda juga, karena tidak semua orang itu suka, ataupun sebenarnya kalau dianggap untuk ingin melakukan sunnahnya itu juga semuanya ingin. Akan tetapi seperti misalkan saya itu tidak pernah dulu bersiwak, tapi untuk saat ini kok sudah tidak lagi bersiwak karena memelihara kayunya itu yang mungkin bukan ribet tapi agak, karena kayunya itu biasanya kalau yang di sarahnya itu kayunya biasanya berasal dari kayu arok. Kayu arok itu kayu yang mana memang berasal dari luar. Tapi kalau di Kediri sudah banyak toko-toko yang menjual itu sudah banyak. Tapi tidak harus memakai kayu arok, tidak. Bersiwak itu bisa menggunakan kain yang kasar itu juga bisa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga mendapatkan manfaat dan barokah dari apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.